mereka datang cari dia, mereka terkagum-kagum dengan itu. Bayangin mereka dengar cerita dari nenek moyangnya bahwa mereka diberi makan mana. Sekarang ada yang versi yang berbeda nih, masa kini nih. Dia bisa memberi makan 5.000 orang cuma dengan beberapa potong roti dan 2 ekor ikan. Shalom saudara-saudara, luar biasa. Kita ada dalam tema guidance dan saya yakin saudara kemarin sangat diberkati minggu lalu dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Rulan Letedara. Dan saya benar-benar menikmati, saya mendengarkan bagaimana mesti belajar untuk mengenal Tuhan sebagai gembala dengan benar. Saya mesti belajar untuk terus mendengar Tuhan. Dan bukan cuma sampai di situ. Belajar untuk mentaati Tuhan. Saudara-saudara, saya menyadari bahwa persoalan kita saat ini, saudara-saudara, sebenarnya bukan beribadah kepada Tuhan. Itu bukan persoalan kita. Persoalan kita sebenarnya adalah kita sulit bersekutu dengan Tuhan. Harusnya kondisi ini, saudara-saudara, pandemi ini, itu memberi banyak waktu bagi kita. Kita punya banyak kesempatan untuk duduk tenang dengan Tuhan, mendengar dari Dia, dan bersekutu. Tentunya kalau saya maksud dengan bersekutu, saudara-saudara, lebih dari sekedar kita cuma mendengarkan khotbah, lebih dari sekedar saudara mendengarkan satu pengajaran, tapi bersekutu dengan Dia. Saudara mendengarkan Dia secara pribadi. Dan sebagai gantinya waktu kita banyak terisi dengan kita mendengarkan berbagai opini-opini rohani ketimbang kita mendengar suara Roh Kudus sendiri. Saudara, yang saya maksud dengan opini itu adalah apa yang menjadi tanggapan pendapat orang atas firman Tuhan mungkin atau sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Paling banyak ditanya adalah kira-kira vaksin ini boleh nggak sih? Bertentangan dengan firman Tuhan gak sih? Terus ada yang bilang ini loh data-datanya seperti ini dan sebagainya. Saudara, banyak hal dan tentunya saudara sudah dengar dari baik pakar kesehatan maupun para hamba Tuhan. Saya tidak mau menambah opini yang panjang, tapi kurang lebih begini. Kira-kira ada waktu enggak kita untuk tenang dan tidak mendengarkan opini siapapun. Saudara mendengarkan dari Roh Kudus sendiri. Yang Alkitab katakan begini dalam Yohanes 16 ayat 13 bahwa Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kan tinggal dengar dari Dia. Tapi saudara, kita mengalami bahwa kita bukan kesulitan untuk beribadah, tapi kita sulit untuk bersekutu dengan Dia. Dan kehausan rohani berubah menjadi selera rohani. Jadi kita bisa pilih apa yang kita mau dengar. Dan mana yang kita tidak mau dengar. Ada satu Amsal bagus sekali saudara, Amsal 27 ayat 7 berkata bahwa orang yang kenyang akan menginjak madu. Namun bagi orang yang lapar, yang pahit pun dirasakan manis. Maksudnya apa saudara? Kadang waktu kita mau dengar apa yang kita mau dengar, bukan apa yang Tuhan mau kita dengar. Kita sendiri yang memimpin diri kita. Kita sendiri yang membawa diri kita dalam apa yang kita mau. Kita jauh dari gembala yang mau menuntun kita. Kadang dia tuntun kita lewati fase-fase tertentu. Tapi kita gak mau dengar itu, kita mau dengar apa yang menurut kita menarik. Nah, bahasanya sederhana saudara. Bahasanya mungkin begini, saya gak punya hati. Saya gak punya hati. Banyak waktu sebenarnya untuk saya bisa duduk bersekutu dengan Dia. Tapi saya gak punya hati. Dan makanya hari ini saya mau berbagi dengan saudara apa yang saya beri judul, mendengar dari hati. Saudara, Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat 22 sampai 27 saya bacakan bagi saudara. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku
telah mengatakannya kepada kamu. Tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara ada sekarang ini. Persoalan orang-orang Yahudi saat itu bukan karena Yesus belum pernah berbicara secara langsung bahwa dia itu Mesias. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 25-26 percakapan perempuan dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu sempat bicara kepada Yesus. Bahwa aku tahu bahwa Mesias atau yang adalah Kristus itu dia akan datang. Dan Yesus berkata terus terang, akulah dia yang sedang berbicara. Yesus sudah katakan itu. Bahkan di dalam di bagian yang lain, saudara, di dalam bagian lain dari Yohanes juga, ya Yohanes 9 ayat di situ dikatakan begini. Maaf, Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Di situ Yesus katakan bahwa sebenarnya bahasanya begini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tapi dalam bahasa Inggris, before Abraham was, I am. Dia sedang menyebut satu atribut atau satu yang sangat dikenal sebagai aku adalah aku. Dan karena itu dia mau dilempari dengan batu. Kan tadi pertanyaan mereka adalah begini, berapa lama lagi kamu membiarkan kami dalam kebimbangan? Katakan terus terang. Yesus bilang, saya sudah bilang. Persoalannya adalah mereka tidak percaya. Bukan Yesus belum pernah katakan. Persoalannya adalah mereka tidak percaya. Apalagi bukti kurang kuat. Lah orang buta di dalam Yohanes pasal 9 itu Yesus sedang berbicara, sedang menyembuhkan seorang buta dan orang itu buta dari sejak lahir. Mereka katakan belum pernah terjadi mereka lihat bahwa orang yang buta sejak lahir bisa disembuhkan. Itu sudah nyata. Tapi apa kata mereka? Apa kata ahli-ahli Taurat ini? Apa kata orang-orang yang mengerti tentang agama ini? Tak mungkin. Di ayat yang ayat yang ke-28 dari Yohanes pasal 9 bilang, kamu murid orang itu, kepada orang buta yang disembuhkan itu, kamu murid orang itu, kami murid-murid Musa. Jadi mereka menolak. Persoalannya bukan Yesus belum bicara, Yesus belum katakan, tetapi mereka menolak, mereka tidak percaya. Saudara, ketidakpercayaan selalu bersembunyi dalam hati. Makanya ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Tapi bahasanya begini, saya gak punya hati. Itu ada Alkitab, berbagai versi lagi. Ada yang digital, ada yang manual, segala macam. Cuma saya gak punya hati. Ada waktu banyak, sesudah saya main game sampai saya capek, sesudah saya nonton TV, nonton segala macam. Saya punya waktu, tapi saya gak punya hati. Segalanya dari situ, saudara-saudara. Makanya Yohanes 8 ayat 47. Yesus berkata seperti ini dalam Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya. Karena kamu tidak berasal dari Allah. Saya bacakan satu yang versi yang lain, The Passion Translation. Yohanes 8 ayat 47 dikatakan begini, jika kalian benar-benar mengenal Allah, kalian akan mendengarkan, menerima, dan merespon dengan iman setiap perkataannya. Tapi karena kalian tidak mendengarkan dan meresponi apa yang dikatakannya, itu membuktikan bahwa kalian bukan miliknya. Dan di dalam hati kalian tidak ada tempat baginya. Saudara sekalian, untuk mendengarnya tidak perlu usaha. Domba mendengar suaranya. Namun untuk mengenal Tuhan, kita harus punya hubungan dengannya.
Banyak kali orang berusaha mendengarkan suara Tuhan, namun mereka tidak pernah belajar membangun hubungan dengannya. Jadi kita berusaha untuk dengar Tuhan. Sama seperti orang-orang tadi bilang, sudahlah kalau benar-benar engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Kurang jelas apa lagi? Persoalannya bukan dia tidak pernah bicara. Tapi kita nggak pernah belajar membangun hubungan. Pertanyaan dari bacaan tadi di dalam Yohanes 10 tadi, saudara-saudara. Apakah yang tidak termasuk dalam domba, kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba? Apakah yang tidak termasuk domba Yesus itu adalah orang Farisi dan orang Yahudi? Coba kita lihat Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. 2 ayat saja. Di situ dikatakan begini, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3 sampai dengan ayat 21, Nikodemus berdiskusi, Yesus menjelaskan kepadanya, ada kiasan-kiasan rohani yang disampaikan tentang lahir baru, dan Nikodemus sulit sebenarnya untuk menerima itu. Makanya dia tanya bagaimana itu, karena nggak masuk akal orang dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin kita sudah lahir kita mesti masuk lagi. Karena dia sedang berpikir seperti itu Nikodemus pada saat itu. Tapi saudara, di pasal 7 itu saudara-saudara, latar belakang dari pasal 7 itu ketika itu ada hari raya Pondok Daun dan Yesus ada di situ. Di puncak perayaan itu dia berdiri dan dia mengeluarkan satu statement. Barang siapa percaya kepadaku dari dalam hatinya. Ya. Jadi dibicara tentang air hidup. Dan pada saat itu orang-orang mulai berkata, ada yang berkata dia ini Mesias. Dan di situ ada orang-orang Farisi. Ada orang-orang, ada pemimpin-pemimpin agama. Dan mereka bilang begini, enggak, Mesias tidak datang dari Galilea. Ini orang Galilea, bukan. Dia bukan Mesias. Dan sementara berbantah-bantahan itu ada yang bermaksud untuk menangkap Yesus. Saudara, pada saat itu peristiwa penistaan itu dirajam dengan batu, ditangkap dan rajam dengan batu. Ini penistaan. Dan pada saat itu kondisi itu tegang saudara-saudara. Karena mereka sedang mau katakan bahwa pada penjaga-penjaga bait Allah waktu itu untuk bawa dia. Kenapa kamu tidak bawa dia? Tapi di dalam kebingungan itu, Nikodemus tampil. Nikodemus tampil dan dia muncul, dia membela Yesus. Ya, saudara bisa lihat itu di ayat 50-51. Dan kemudian bukan cuma itu, sekarang sudah. Di Yohanes 19 ayat 39 ketika waktu itu Yesus mati dan ketika itu Yesus mau dikuburkan. Yohanes 19, ya, itu dikatakan begini, bahwa ada dua orang yang mengurus mayat Yesus, Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Nah, saudara, saya mau kasih tahu sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang bertumbuh di hati orang ini. Bukan sekedar diskusi mengenai agama, bukan tentang satu keyakinan, melainkan perhatiannya kepada Yesus. 2 kali kemunculan Nikodemus di pasal 7 dan pasal 19 dari kitab Yohanes, itu adalah peristiwa yang berbahaya. Secara politik, kedudukan Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama, itu berbahaya. Secara keamanan, jiwanya terancam. Tapi saudaraku, dia mengikuti Yesus. Karena dia punya hubungan, dia memperhatikan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan akan mengikuti dia dalam segala situasi, dalam keadaan apapun. Saudara, ketika Yesus mati, Yesus bukan mati biasa. Dia dihukum, dia disalibkan. Terjadi satu peristiwa yang sangat menggoncangkan. Murid-murid bahkan gak ada yang berani.
Bahkan ada yang menyangkal Yesus. Tapi Nikodemus mempertahankan kedudukannya. Tidak mempertahankan kedudukan, maksudnya dia mempertaruhkan kedudukannya. Dia mempertaruhkan keadaan dia sebagai salah satu pemimpin agama untuk datang merempahi mayat Yesus. Sesuatu yang tidak gampang dilakukan. Saudara, kalau saudara kita punya hubungan dengan Tuhan, bahkan ketika Yesus nggak buat apapun, kita melayani dia. Kita mendengar dan melayani dia bukan karena satu ekspektasi, tapi karena kasih. Nikodemus datang, dia bahkan nggak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Dia belum tahu bahwa ada peristiwa yang besar sesudah itu. Tapi dia datang pada saat Yesus tidak berdaya, Yesus yang pada masa itu melakukan mujizat-mujizat, dia tidak bisa bikin apa-apa, di situ cuma ada mayat Yesus dan dia urus mayat Yesus. Sekali lagi, orang yang punya hubungan akan melayani Tuhan atas dasar kasih, bukan ekspektasi. Orang yang punya hubungan pribadi dengannya, memiliki kesadaran dimilikinya. Yesus berkata, domba-dombaku. Kata domba-dombaku mengatakan begini, bahwa ada beda domba-dombaku, domba-domba milikku. Saudara, ada satu rasa hangat di hati, manakala saudara merasa saudara dimiliki oleh seseorang. Itulah keintiman. Ketika kita merasa kita dimiliki oleh seseorang, atau kita merasa dimiliki oleh dia, saudara berkata, I belong to Jesus. Kita mengatakan itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan kita. Tanda seorang adalah miliknya, adalah dengan perbuatannya. Kenapa? Karena itu datang dari hatinya. Ketika ada hubungan, disitulah ada pengenalan. Apakah yang termasuk domba Yesus adalah yang mencari dia? Menarik. Di Yohanes pasal 6, saudara-saudara, di Yohanes pasal 6 ini dikisahkan, saya sudah pernah berbagi dengan saudara tentang orang banyak yang mencari Yesus. Sesudah dia melakukan mujizat. Mujizat itu ada 5 roti dan 2 ikan, dia memberi makan 5.000 orang. Dan kemudian mereka datang cari dia, mereka terkagum-kagum dengan itu. Bayangin mereka dengar cerita dari nenek moyangnya bahwa mereka diberi makan mana. Sekarang ada yang versi yang berbeda nih, masa kini nih. Dia bisa memberi makan 5.000 orang cuma dengan beberapa potong roti dan 2 ekor ikan. Wah, mereka datang dan Yesus berkata begini, kamu mencari aku bukan karena percaya atas apa tanda-tanda yang menyertai, tapi karena kamu sudah kenyang. Lalu yang saya mau bacakan itu ayat 41 sampai ayat 44. Waktu Yesus berkata bahwa akulah roti hidup yang turun dari sorga. Ayat 41 sampai 44. Orang-orang yang tadi mencari dia itu. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Ini orang-orang yang cari Yesus. Karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Saudara, ayat 43 jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudara sekalian, bagaimana mau dengar Yesus? Perkataan-perkataan dia itu bukan cuma sekedar perkataan biasa. Firman yang hidup ini sedang bicara. Kenapa mereka seperti ini? Bukankah tadi mereka cari dia karena mereka sudah lihat bahwa dia melakukan mujizat. Tapi kenapa waktu dia berkata seperti itu? Mereka mulai bilang, lah kita kan kenal papa mamanya. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu? Saudara, apa? Ketidakpercayaan. Kenapa saya percaya? Tidak punya hubungan. Oke, apakah yang termasuk dalam domba-domba itu adalah murid-muridnya? Ya, mari kita lihat.
Yohanes 6 ayat 60. Jadi sudah itu Yesus menerangkan lagi tentang dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Ayat 60 dari Yohanes pasal 6, sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ternyata Anda murid Yesus bukan berarti bukan akan mendengar terus. Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jangan dikira cuma orang Yahudi yang tidak percaya saja, yang tidak bisa mendengarkan perkataan Yesus. Ayat 66, ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, saudara, dengar tadi perkataan Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mau itu perkataan keras, mau itu perkataan lembut. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka. Artinya punya hubungan. Mereka akan mengikut aku. Sejak saat itu dikatakan banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya membayangkan Yesus menoleh ke samping. Dia lihat satu persatu pergi. Wah, yang ini yang semangat, yang amennya duluan. Wah, yang ini yang rajin, ikut kemanapun saya selalu ada, dia selalu ikut. Mulai satu persatu pergi. Terus ayat yang berikut, kata Yesus kepada 12 muridnya. Mungkin dia lihat, yang tinggal di situ ada 12. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya suka banget pertanyaan ini, saudara-saudara. Saya tanyakan itu kepada diri saya. Kalau saat ini, siapa tahu saya dalam barisan itu. Siapa tahu saya dalam barisan yang lagi lihat, ini saya lewat mana nih? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Tapi jawab Simon Petrus ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, siapakah kami akan pergi? Kepada siapakah kami akan pergi? Maksudnya begini, kita mau ikut siapa? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Artinya begini, kami akan mendengarkan perkataanmu dan kami percaya. Ayat 69, dan kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara, sekedar cuman untuk flashback, apa bedanya orang-orang ini dengan Nikodemus? Nikodemus itu orang Farisi. Dia bukan cuma orang Farisi, dia pemimpin agama. Referensi mengatakan dia bisa jadi adalah anggota Sanhedrin. Dia kurang tahu apa mengenai perkataan keras. Dia tahu persis. Dia tahu mengujinya. Tapi dia mengabaikan semua pengetahuan itu. Karena dia mengasihi satu pribadi, Yesus. Dia mendengar dari hatinya. Ada, ini mungkin mewakili ekspektasi kita. Waktu kita ikut Tuhan saat ini, saudara, kita mau mendengar Tuhan karena ada terjadi mujizat. Usaha saya ditolong Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya mengalami itu, saya mengalami ini. Bagaimana kalau saudara mengalami seperti yang Nikodemus? Pada saat itu yang terjadi masalah, itu adalah pada Yesus yang waktu itu disalibkan. Dia yang memperhatikan, dia datang bukan karena kata-kata, dia datang karena dia punya hubungan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku akan tahu, domba-domba Tuhan akan terkoneksi. Dia mendengar bukan karena masuk akal. Bukan karena menguntungkan dirinya. Dia mendengar karena cinta. Bagaimana, saudara? Pertanyaannya begini. Bagaimana saya bisa mengenali, mendengar, dan mengikutinya? Saya mau baca Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya.
Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Saudara, ayat 12 dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Apa itu kuasa? Ability. Kemampuan. Saudara diberi kemampuan supaya menjadi anak-anak Allah. Dalam keadaan apapun kita akan mendengar dia. Dalam situasi bagaimanapun kita akan tetap mengikuti dia. Dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kita akan selalu bersama-sama dengan dia. Siapakah orang yang menerima dia? Orang-orang yang memberi tempat khusus di hatinya. Kalau bicara tempat di hati, bisakah bagian dari hati kita yang mungkin sedang sibuk memperhatikan karir kita, memperhatikan kesenangan, memperhatikan apa yang menguntungkan diri kita, bisakah ada tempat untuk dia? Bisakah ada tempat untuk Yesus di hati? Sehingga waktu kita mendengar dari hati kita. Ada kehausan, ada rasa lapar di hati kita. Adik-adik saya akan menyanyikan lagu ini sebagai satu doa. Kalau itu saudara di rumah saudara masing-masing. Dan saudara sedang mengikuti firman Tuhan ini. Dan saudara merasa bahwa saya adalah orang yang saudara mau make room. Saya mau kasih tempat buat dia. Jadikan nyanyian ini sebagai doa bersama-sama. I find space for what I treasure. I make time for what I want. I choose my priorities. Jesus, you're my number one. So I will make room for you. I will prepare for two, so you don't feel that you can't live here. Please live in me. I find space for what I treasure. I make time for what I want. I choose my priorities. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. So I will make room for you. I will
Saya berdoa sepakat dengan saudara-saudara yang mengizinkan Yesus menyingkirkan semua kecewa di hatimu, yang menutup ruang hatimu untuk mendengarkan Dia. Saya mau berdoa kepada orang-orang yang mungkin saudara golongan dari murid yang selama ini mengikut Yesus, tapi saudara sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa saudara terima. Tapi hari ini Yesus sedang berbicara kepada domba-dombanya, yaitu orang yang mengasihi Dia, yang mengenali Dia, yang mau terus mengikut Dia kemanapun. Saya mau berdoa memberkati saudara, supaya ini adalah hari di mana saudara menemukan kembali jalan saudara. Biarkan gembala itu membawamu ke padang yang berumput hijau. Biarkan Dia membawamu ke air yang tenang. Biarkan Dia membaringkan di padang yang tenang, penuh dengan kedamaian. Kalau engkau sedang memasuki satu lembah kekelaman, biarlah gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti. Domba-dombaku akan mendengarkan suaraku, kata Tuhan Yesus.